Di MK itu mata kuliah pendidikan Pancasila akan menyampaikan hasil kerja kami, yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila. Hari ini kita belum menulis jurusan masing-masing karena masih dalam bentuk umum. Nanti di kemudian hari setelah ini sudah selesai, sudah tidak ada perubahan, baru akan didistribusikan ke masing-masing dosen. Ya, silakan dibaca. Keterampilan umum, sikap sudah. Mungkin ibu biar masih mau koreksi, silakan. Ada tujuan lagi? Angkat terus. Tujuan kan? Ini tujuan kan? Ada di atas, ada tujuan. Coba lihat tujuan. Ini dia apa ini dua ini ya? Tujuan atau apa? Pelan-pelan kan akan dikoreksi. Oke, lanjut. Ke atas lagi, scroll. Oke. Ini ya, lagi ke atas lagi. Kemampuan akhir yang diharapkan. Ya, kemampuan. Oke, bagus. Ini kata-kata membangun argumentasi. Jadi dia mempresentasikan bagus. Lalu membuktikan pentingnya. Jadi dia membuktikan dengan apa? Membuktikan dengan tulisan, atau membuktikan dengan lisan, atau membuktikan di jurnal, atau membuktikan di koran. Membuktikan dengan cara apa dia membuktikan? Jadi supaya dapat ukur, dia membuktikan dengan cara apa? Membuktikan itu, memberi argumentasi itu di P5, membangun di P6. Mungkin lebih cocok saya kata membuktikan dalam bentuk tulisan, menulis di sebuah koran lain pentingnya mata kuliah Pancasila. Jadi sudah bisa terukur, menulis misalnya. Tulisan untuk menguji bagian sini apa ini dia? Coba lihat di sini. Bentuk kriteria penilaian. Tulisan yang tertera di koran online. Jadi sebagai bentuk bahwa dia bisa dilihat itu termuat. Kalau dia belum muat, walaupun tulisan tapi tidak pernah muat, itu belum bisa dinilai. Jadi tulisan di koran online misalnya. Oke. Sudah. Mata kuliah ini jadi pemahaman yang lengkap. Nah, pemahaman yang lengkap ada ukuran toh dia kuasai 1, 2, 3, 4. Itu pemahaman yang lengkap. Toh, dosen so kasih ada pemahaman yang lengkap 1, 2, 3, 4. Pokoknya dosen so tahu DP ukuran, DP lengkap. Oke. Lanjut. Nah, berarti DP tugas di sini, rancangan tugas sudah harus mengidentifikasi masalah, membahas dalam kelompok, menganalisis dan mengupload di koran. Itu DP tugas, toh? Membentuk kelompok, mengidentifikasi, kemudian membahas dalam kelompok, mendiskusikan dalam kelompok, dan kemudian merancang sebuah draft tulisan, dan terakhir memuat di koran. Itu di perancangan tugas. Nah, mahasiswa mampu memahami. Kata memahami tidak bisa diukur. Jadi mahasiswa mampu membuktikan. Bisa juga dia melakukan evaluasi terhadap sejarah negara. Kenapa ini jadi begini? Karena waktu itu ada orang-orang saling mengkhianati di dalam, sehingga dia penilaian terhadap sejarah itu menolong orang jangan lakukan lagi seperti ini.
Kenapa Diponegoro sampai bisa dibuang? Karena ada pengkhianatan di dalam. Jadi dia melakukan bisa juga melakukan evaluasi. Kenapa perang Diponegoro terjadi? Kenapa perang ini jadi? Jadi dia melakukan evaluasi. Itu sudah di P5. Ya. Mungkin yang rumusan itu yang 5 sila itu bukan dari misalnya ambil di sejarah orang lain. Disitulah mereka nilai-nilai Pancasila dari budaya dah. Itu tuh proses untuk supaya mahasiswa tahu nggak gampang itu itu dan melalui satu proses. Jadi dia mendeskripsikan kah? Atau dia ini sejarah ini dia deskripsikan dari proses atau apa? Iya. Mendeskripsikan. Coba lihat mendeskripsikan itu pada P berapa dia? Ada dir ini P6. untuk membangun argumen ini, kemudian dia deskripsikan tentang esensi dan ini kajian sejarah dan bisa menunjukkan membuktikan bahwa Pancasila itu ada dalam sejarah. Boleh. Iya. Yang penting bisa diukur. Iya. Ya, lanjut. Jadi jangan kata memahami ya, Iya, karena ini mesti ganti. Sudah Memahami hapus. sudah dihapus. Sudah hapus. Oke, sudah. Ya, lanjut. 35 atau berapa? Untuk yang tugasnya dir itu Oke. Apakah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk presentasi kelompok? presentasi kelompok. Oke. Jadi buat dia sederhana bahwa kelompok-kelompok dibentuk untuk membahas 1, 2, 3, kelompok-kelompok mempresentasikan. Bukan secara luring, divideokan dalam presentasi. Terserah dosen mau pilih itu. Berikut 56 membangun konsep berpikir boleh mengembangkan karakter Pancasilais dalam mempraktekkan aturan hukum. DP aturan hukum ada di sini kan? Ada di materi aturan hukum? Iya. Ada, oke. Oke, lanjut. Mempertahankan Pancasila. Bagaimana DP itu dia? Mempertahankan. Boleh mempertahankan, tapi dalam bentuk apa dia mempertahankan? Menunjukkan sikap Perilaku. Ya. Sikap perilaku. Iya, jadi dia mempertahankan dalam bentuk tugas apa? Sebagai bukti bahwa dia mempertahankan. Dia ada bikin ini dan ini dia bukti bahwa dia mempertahankan. Bisa bikin pidato atau narasi tentang itu. Boleh pidato. Saya mau tanya, ini ada project based learning? Ada PBL? Ada. Apa PBL-nya? Implementasi nilai-nilai untuk solusi. Iya, dalam bentuk apa proyeknya? Tadi saya ada kasih ide bagaimana proyeknya setiap mahasiswa mencari seseorang yang dia bisa bantu. Toh? Dan itu menjadi proyek kelompok atau proyek individu. Toh? Jadi mungkin terlalu berat satu kelompok berkumpul dana untuk lihat anak ini bisa dibantu apa. Kemudian dimonitor anak ini perlu apa lagi, anak ini perlu mentoring apa. Jadi satu saja proyeknya, proyek sosial mempertahankan Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Satu sila, Persatuan Indonesia. Dalam rangka persatuan itu, anak-anak menyatakan solidaritas terhadap kaum papa dan tidak mampu. Satu juga proyek. Ada case study. Apa case study? Karena ini dia banyak berpikir, banyak menganalisis. Kira-kira yang kasus apa? Kemarin kami tugas anak-anak untuk meneliti tentang atau mengkaji tentang fakir miskin berdasarkan pasal 34 dan dari itu dalam Perda nomor 2 tahun 2021 di Sulawesi Utara terhadap Perda fakir miskin. Ternyata apa yang saya cari teliti dalam pasal 34 itu bertentangan dengan Perda nomor 2 tahun 2021. Karena kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin itu anak-anak yang terlantar, yang tidak punya pekerjaan, dosa, miskin. Tapi ternyata dikembangkan dalam Perda itu anak terbuka kalau untuk jenis fakir miskin di Indonesia, di Sulawesi Utara. Salah satu contoh yang saya identifikasi adalah anak di dalam perceraian. Kaya mama, kaya bapak, tapi anak terlantar dianggap terlantar. Bukan dari segi dari pendapatan, dan itu yang saya perlu kasih tugas kepada para mahasiswa, anak-anak. Ternyata orang bahwa fakir miskin itu yang sampai hari ini masuk tadi tugas
17 poin pakai miskin. Oke, boleh. Jadi mengidentifikasi, kemudian analisis, dan kemudian mempresentasikan. Ya. Boleh. Boleh juga anak-anak melakukan penelitian. Penelitian berapa miskin yang ada di Desa Buha atau di lingkungannya masing-masing. Tapi kriterianya sudah jelas, seperti Nasir tadi bilang, karena perceraian. Ada juga kemiskinan karena kemalasan. Bukan faktor struktural, tapi faktor fungsional. Seseorang tidak berfungsi, makanya dia miskin. Nggak cocok. Jadi boleh bikin penelitian. Penelitian itu bisa diterbitkan dalam Itu sebuah jurnal. kecil ini. Oh, dalam sebuah jurnal ini hasil penelitian. Bisa juga dibuat di koran. Tapi tadi sudah ada di koran. Kalau boleh satu ini dapat buat di jurnal. Oke. Lanjut, cuma ini yang terakhir atau ada yang terakhir? Jangan terlalu banyak, tapi dia dalam. Oh? Sudah. Oke.